Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Dalam video kali ini, saya ingin menginformasikan bahwa saya bersama teman-teman di grup Belajar Bahasa Jawa Kuno atau BBJK kembali meluncurkan kalender edukatif, yaitu kalender 2024 Rasa Jawa Kuno. Kenapa kok disebut Rasa Jawa Kuno? Karena di sini kita tidak menggunakan nama-nama hari seperti pada umumnya, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tetapi kami menggunakan nama-nama hari seperti yang tertera dalam prasasti-prasasti peninggalan kerajaan-kerajaan era Jawa kuno. Nah, kalau pada era Jawa kuno dulu, sistem hari 7 itu menggunakan nama-nama hari dalam bahasa Sanskerta. Hari Minggu disebut Aditya, artinya matahari. Senin disebut Soma, artinya rembulan. Selasa disebut Anggara, artinya planet Mars. Jadi pada era Jawa kuno dulu sudah mengenal planet Mars. Cuma definisi planet pada era Jawa kuno itu kan beda dengan definisi planet pada zaman modern. Kalau pada zaman kuno dulu planet itu dikira ya sama kayak bintang, cuma bintang yang mengembara, bintang yang tidak membentuk rasi, bintang yang tidak mempunyai tempat yang tetap. Kemudian Rabu disebut hari Buddha. Nah, ini jangan dirancukan dengan agama Buddha. Kalau agama Buddha itu D-nya double. Kalau Buddha itu nama hari, artinya Merkurius. Kemudian Kamis disebut Werhaspati, artinya hari Jupiter. Jumat disebut Syukra, artinya Venus. Sedangkan Sabtu disebut Sanaiscara, artinya Saturnus. Kalau planet Uranus, Neptunus itu pada zaman kuno belum diketahui karena tidak bisa dilihat pakai mata telanjang, harus pakai teleskop. Nah, selain menggunakan nama-nama hari dalam bahasa Sanskerta, apa yang membedakan kalender ini dengan kalender Jawa pada umumnya? Nah, di sini saya punya contoh kalender Jawa. Kalau kalender Jawa itu biasanya menggunakan sistem hari rangkap ya. Ada hari 7 dan ada hari 5 atau pasaran. Di sini contohnya ada Rabu Pahing, Kamis Pon, Selasa Legi, Selasa Pon, Rabu Legi, kemudian Kamis Pahing dan sebagainya. Itu adalah sistem hari rangkap 2 ya. Hari 7 disebut Padinan, hari 5 disebut pasaran. Ada juga kalender Jawa yang lebih komplit menggunakan sistem pawukon. Ini saya juga punya contohnya. Nah, ini contohnya. Di sini selain menggunakan hari 7 dan hari 5, juga ada sistem pawukon. Jadi dalam kalender Jawa itu tiap satu pekan itu punya nama. Istilahnya wuku. Nah, ini wuku landep, kemudian ini wuku wukir, wuku kurantil, dan sebagainya. Kalau kurantil itu pasti diawali minggu pon. Kalau wukir itu pasti diawali minggu legi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini minggu legi, ini juga minggu legi, tapi kok wukunya beda? Ini minggu pon, ini juga minggu pon, tapi kenapa wukunya beda? Ini julung wangi, yang ini wukunya kurantil. Nah, kalau masyarakat Jawa Baru ditanyai mengapa sama-sama minggu legi, kok wukunya beda? Sama-sama minggu pon, kenapa kok wukunya beda? Itu sebagian orang akan sulit untuk menjawabnya. Sedangkan pada masa Jawa kuno, hal seperti ini mudah sekali. Mengapa demikian? Karena pada era Jawa kuno, sistem hari itu menggunakan rangkap 3, yang istilahnya disebut Saptawara atau hari 7, atau kalau istilah sekarang Padinan, Pancawara atau hari 5, atau istilah sekarang itu pasaran, dan ada juga Satwara atau hari 6, kalau istilahnya adalah Paringkelan. Ya, jadi di sini saya punya contohnya. Di sini wuku kurantil itu kan minggu pon atau aditya pon. Di sini paringkelannya adalah Panirwan. Sedangkan yang julung wangi minggu pon juga, tetapi paringkelannya adalah Wurukung. Jadi yang membedakan adalah paringkelannya ini atau sistem hari 6-nya ini. Ini yang membedakan wuku julung wangi dengan kurantil. Kalau kalender Jawa Baru tadi kan tidak jelas perbedaan, yang sama-sama minggu pon, ini juga minggu pon. Tapi kalau kalender Jawa kuno itu perbedaannya jelas. Yang ini minggu pon Panirwan, yang ini minggu pon Wurukung. Nah, ini pernah kita bahas dalam video nomor 27. Juga saya bahas dalam buku saya yang berjudul Pararaton Biografi Para Raja Singhasari dan Majapahit. Pembahasannya ada di halaman 82 dan 83. Nah, ini adalah nama-nama sistem hari 6. Ada Tunglai, Haryang, Wurukung, Panirwan, Was, dan Mawulu. Yang ini nama-nama hari 5 atau Pancawara. Ada Umanis, Pahing, Pon, Wagai, Kalihuan. Sedangkan ini yang nama-nama hari 7 tadi sudah kita bahas. Aditya, Soma, Anggara, Buddha, Werhaspati, Syukra, dan Sanaiscara. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui sejarah terciptanya pawukon. Mengapa pawukon itu jumlahnya ada 30 wuku? Mengapa tidak 40? Mengapa tidak 50?
Karena pawukon ini adalah hasil kombinasi dari sistem hari 7, hari 5, dan hari 6. Jadi Saptawara isinya 7 hari, Pancawara isinya 5 hari, Saptwara isinya 6 hari. Kalau dikalikan 7 kali 5 kali 6 jumlahnya 210. 210 kita bagi 7 ketemu 30. Kenapa kok harus dibagi 7? Karena tiap wuku terdiri dari 7 hari. Sampai di sini mungkin ada teman-teman yang komentar, kalau kalender Jawa kuno menggunakan kombinasi hari 7, hari 5, hari 6, berarti kalender Bali lebih lengkap dong. Karena ke dalam kalender Bali ada Astawara atau hari 8, Nawawara atau hari 9, Caturwara atau hari 4, Triwara atau hari 3, Dwiwara atau hari 2, dan Ekawara atau hari 1. Berarti Bali lebih lengkap dong. Ya memang ini saya juga punya contohnya kalender Bali ya. Kalender Bali memang sangat lengkap. Tetapi perlu diingat di sini BBJK adalah tujuannya membuat kalender rasa Jawa kuno. Kalau dalam era Jawa kuno, yang membentuk pawukon adalah hari 7, hari 5, dan hari 6 saja. Di sini saya punya contohnya yaitu Prasasti Kudadu yang diyakini sebagai prasasti peninggalan kerajaan Majapahit yang tertua. Di sini kita temukan nama-nama harinya disingkat ada H, U, dan Sya. H itu Haryang, U itu Umanis, Sya itu Syanaicara. Sedangkan wukunya adalah Madangkungan. Nah ini contohnya di kalender saya, Syanaicara Umanis Haryang itu masuk wuku Madangkungan, cocok dengan Prasasti Kudadu. Nah dari sini kita jadi mengetahui betapa kreatifnya leluhur Jawa kuno. Hari 7 yang berasal dari India kuno menggunakan bahasa Sanskerta dikombinasikan dengan sistem hari 5 dan hari 6 yang merupakan produk asli Jawa kuno. Di sini nama-nama hari 7 menggunakan bahasa Sanskerta, sedangkan hari 5 dan hari 6 menggunakan bahasa Jawa kuno. Dari hasil kombinasi tersebut, terciptalah sistem pawukon yang juga menggunakan bahasa Jawa kuno. Nah ini kita cocokkan dengan kalender di India sana, itu tidak ada sistem pawukon, tidak ada hari 5, hari 6. Kalau hari 7 memang iya, ini berasal dari India kuno. Jadi leluhur Jawa kuno itu sifatnya terbuka, mau menerima sesuatu yang dari luar, tetapi dikombinasikan, dipadukan dengan kearifan lokal. Nah teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah kalender Masehi tahun 2024 yang menggunakan cita rasa Jawa kuno, yaitu menggunakan sistem hari rangka 3 dan disertai pawukon. Selain itu, kami cantumkan juga sistem kalender Shaka yang warna ungu kecil-kecil ini. Nama-nama bulannya menggunakan bahasa Sanskerta. Di sini ada kode K, kemudian juga ada kode S. K ini artinya Kresna Paksha atau paruh gelap, yaitu hari-hari sesudah purnama. Sedangkan S itu singkatan dari Shukla Paksa atau paruh terang, yaitu hari-hari menjelang purnama. Selain itu, yang warna hijau ini juga ada, ini adalah kalender Hijriyah. Nama-nama bulannya menggunakan bahasa Arab. Pada era Sultan Agung Raja Mataram abad ke-17, kalender Shaka dan kalender Hijriyah ini dikombinasikan sehingga lahirlah kalender Jawa yang tahun barunya disebut satu suro itu. Mengenai sejarah kalender Jawa, sudah pernah kita bahas di video nomor 44. Nah di sini, karena kalender Shaka menggunakan nama-nama bulan dalam bahasa Sanskerta, sedangkan kalender Hijriyah menggunakan nama-nama bulan dalam bahasa Arab, supaya adil, maka kalender Masehi di sini menggunakan nama-nama bulan dalam bahasa Latin atau bahasa Romawi ya, biar terkesan kuno. Ada Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, dan lain sebagainya. Jadi kesan kunonya ini biar dapat. Kemudian kalender ini juga dilengkapi dengan peringatan hari-hari besar dan hari-hari penting. Untuk yang warna merah ini adalah hari libur nasional yang sudah ditetapkan pemerintah. Sedangkan yang warna ungu ini adalah cuti bersama. Kemudian ada juga yang warna hitam ini adalah hari-hari penting tetapi bukan hari libur. Misalnya hari Kartini, hari Sumpah Pemuda, hari Pahlawan, hari Ibu, itu juga kita tulis di sini. Jadi bukan hanya hari besar yang diliburkan saja yang ditulis, tetapi hari-hari penting yang tidak diliburkan itu juga kita tulis di sini. Kemudian untuk gambar ilustrasinya apa? Di sini kami menggunakan tema perbandingan aksara. Tabel atas ini adalah aksara Kawi, kemudian aksara Bali, aksara Jawa atau Honocoroko atau Carakan. Kemudian di sini adalah penjelasan huruf Latinnya. Juga disertai contoh kalimatnya. Ini kutipan Ramayana, ditulis menggunakan aksara Kawi, aksara Bali, dan aksara Jawa. Aksara Kawi ini apa? Aksara Kawi adalah leluhur dari aksara Bali dan aksara Jawa. Ini sudah pernah kita bahas dalam video nomor 3 dan 24, bahwa pada era kerajaan kuno dulu seperti Majapahit, Kadiri, Kahuripan,
Medang atau Mataram kuno itu menulis prasasti tidak menggunakan aksara Hanacaraka tetapi menggunakan aksara Kawi atau disebut juga aksara Jawa kuno. Contohnya seperti prasasti Kudadu tahun 1294 yang kita singgung di depan tadi. Kalender ini ada 6 halaman, berarti ada 6 tabel perbandingan aksara beserta contoh kalimatnya ya. Mungkin teman-teman ada yang berminat ingin mengoleksi kalender 2024 Rasa Jawa Kuno ini, boleh silakan. Meskipun bukan anggota grup BBJK, teman-teman tetap boleh untuk memiliki kalender ini. Caranya bagaimana? Bisa melalui Tokopedia, kunjungi saja toko Antapurwa. Atau kalau teman-teman langsung japri saya bisa. Yang punya akun Facebook bisa inbox saya di akun Purwanto Heri. Atau yang tidak punya Facebook tapi punya Instagram bisa DM saya di akun empuheri81. Atau sekalian teman-teman juga ingin mendapatkan buku ini, buku Pararaton setebal 560 halaman yang pernah kita bahas dalam video nomor 48. Juga caranya sama ya, bisa melalui Tokopedia, toko Antapurwa, atau japri saya melalui Facebook atau Instagram. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Salam budaya.